Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Matius pasal 14, ayat 24 sampai 27. Saya ulangi, Matius 14 ayat 24 sampai 27 berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang panik. Setiap kita pasti pernah mengalami apa yang namanya panik. Pertanyaannya, apakah itu panik? Wikipedia mencatat bahwa panik adalah semacam kecemasan dengan ciri diserang rasa takut yang luar biasa selama beberapa waktu lamanya. Timbulnya perasaan bahwa sesuatu bencana akan terjadi atau adanya ketidakmampuan untuk mengendalikan diri sekalipun sebenarnya tidak ada sesuatu yang buruk yang benar-benar terjadi. Seseorang dapat merasakan sensasi fisik yang kuat selama serangan panik berlangsung. Sensasi fisik itu mungkin terasa seperti mengalami serangan jantung, atau paling tidak ada gejala-gejala yang mungkin ke arah itu. Serangan panik, saudara-saudara, dapat terjadi kapanpun dan kepada siapapun. Dan mereka yang mengalami serangan panik ini dapat menjadi begitu khawatir dan ketakutan jika hal tersebut sewaktu-waktu dapat terulang kembali, atau istilahnya adalah traumatis. Pertanyaannya adalah, apa yang biasanya menyebabkan kita menjadi panik? Panik muncul karena sesuatu yang terjadi begitu tiba-tiba, di luar dugaan. Keadaannya begitu rupa dan tidak bisa dikendalikan, menyebabkan kita bereaksi negatif terhadap keadaan tersebut, saudara-saudara. Dan karena kepanikan itu menyebabkan kita bisa melakukan apa saja yang kita pikir dapat menyelamatkan diri kita. Sebagai contoh adalah ketika pertama kali berita tentang virus corona menyerang kita, begitu banyak masyarakat kita mengalami kepanikan dengan cara panic buying, yaitu membeli barang-barang perlengkapan atau kebutuhan secara berlebihan agar terselamatkan bila keadaan yang buruk akan terjadi. Dan karena begitu paniknya, sampai-sampai kita tidak bisa berpikir realistis atau analisis terhadap situasi yang sedang terjadi. Atau dalam kasus yang lain, misalnya di luar dugaan terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan kita harus berhadapan dengan situasi yang begitu mendadak dan menyebabkan korban terluka parah misalnya. Itu bisa menyebabkan kita mengalami kepanikan yang luar biasa. Saya sendiri pernah mengalami keadaan yang demikian. Atau situasi-situasi yang lain di mana keadaannya susah atau tidak dapat kita kendalikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyebab utama dari semuanya itu adalah karena kita tidak tenang dalam menghadapi masalah yang tiba-tiba nongol dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh para murid-murid yang dicatat oleh firman Tuhan di atas, saudaraku, bagaimana ketika mereka berlayar ke tengah-tengah danau dan kemudian terjadi angin sakal yang menyebabkan perahu mereka ditimbus oleh gelombang yang begitu hebat dan luar biasa. Sebagai seorang nelayan, saya yakin mereka para murid-murid itu tahu bagaimana cara menghadapi angin sakal itu.
Tetapi malam itu adalah malam yang luar biasa, di mana angin sakal itu begitu hebat sehingga mereka seperti tidak berdaya dibuat oleh situasi itu. Karena hal itulah saudara-saudara, para murid-murid yang sebenarnya adalah ahli di dalam pelayaran menjadi begitu panik luar biasa. Peristiwa ini saudara juga menggambarkan kehidupan kita. Seberapa hebat kita dalam bidang apapun yang kita kuasai, ada kalanya sesuatu terjadi di luar kendali kita, di mana membuat kita tidak sanggup melakukan apapun, yang menyebabkan kita bisa menjadi panik karena sesuatu terjadi di luar prediksi, di luar kemampuan kita. Saya yakin Anda juga pernah mengalami masa-masa seperti ini, atau hari ini Anda sedang mengalaminya. Nah, dari catatan Alkitab yang baru saja kita baca di atas saudara-saudara, luar biasanya di tengah-tengah kepanikan yang begitu rupa, Tuhan Yesus datang dalam kehidupan para murid. Ia datang menyatakan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Hal itu ditunjukkannya dengan cara berjalan di atas air, sesuatu yang tidak normal tentunya. Tetapi itu mau menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa, termasuk terhadap alam semesta atau hukum alam. Tetapi karena panik saudara-saudara, kedatangan Yesus itu justru dianggap sebagai hantu. Sekali lagi saudara-saudara, peristiwa ini ingin mengingatkan saudara dan saya hari ini bahwa kepanikan menyebabkan kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan, tidak bisa melihat mukjizat Tuhan dinyatakan. Bahkan kita tidak pernah bisa melihat bahwa Yesus sedang bekerja di dalam hidup kita untuk menolong dan melepaskan kita. Celakanya, kedatangan Tuhan itu justru kita anggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Mari kita koreksi hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang sering kali juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para murid itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kata kunci yang sangat penting di bagian peristiwa ini, yaitu tenanglah, ini aku, kata Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah tenang. Mengapa? Saat kita tenang saudara-saudara, kita dapat menganalisa keadaan, kita dapat berpikir jernih, dan kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi situasi yang sedang terjadi. Seperti yang pernah saya katakan tadi di atas, bahwa saya pun pernah mengalami situasi yang mengerikan terjadi tiba-tiba, di mana saat saya mengendarai kendaraan saudara-saudara, tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan sepeda motor menyeberang tanpa memberikan tanda-tanda terlebih dahulu. Akibatnya, saya tidak bisa menghindari situasi itu dan terjadilah tabrakan. Tepat peristiwa itu terjadi saudara-saudara, di seberang jalan sedang berkumpul sekelompok kawanan tukang ojek dan beberapa orang ada di sana. Spontan saja mereka berteriak-teriak, tidak terkendali, yang menyebabkan kumpulan massa yang makin membesar. Saya yang berhenti tidak jauh dari peristiwa itu, mengajak istri saya untuk berdoa, meminta agar Tuhan yang mengendalikan situasi itu. Lalu kemudian saya keluar dari mobil dan berjalan ke arah di mana korban sedang tergeletak. Saat saya sedang berjalan ke arah korban itu, di mana kerumunan massa sudah makin membesar, saya berdoa kepada Tuhan agar kuasa Tuhan dinyatakan dan membuat saya tenang dalam menghadapi situasi ini, sehingga saya bisa menghadapi dan mengatasi semua masalah yang sedang terjadi. Kemudian saya berdoa menawan segala pekerjaan kuasa gelap, intrik-intrik orang jahat, juga roh-roh yang bekerja di udara yang dapat menimbulkan intimidasi dan lain sebagainya, serta provokasi yang menyebabkan keadaan makin rumit. Dan tahukah saudara-saudara, saat saya sudah sampai ke tempat itu, luar biasanya, tidak ada satupun di antara orang yang berkerumun itu yang berani mengumpat atau melakukan provokasi dan lain sebagainya
yang menyebabkan keadaan rumit. Semua begitu tenang sehingga saya dapat memberikan penjelasan sedemikian rupa dan membawa korban ke rumah sakit dengan tenang. Bukan hanya itu saudara-saudara, keluarga dari pihak si korban pun kemudian justru mengucapkan terima kasih atas apa yang saya lakukan, sehingga kami kemudian membangun persahabatan yang baik. Dan peristiwa yang tadinya begitu mengerikan itu sekarang berubah menjadi persahabatan yang indah. Nah saudaraku, semua ini kuncinya seperti firman Tuhan, tenanglah. Ketika kita tenang, kita dapat berdoa, kita dapat berpikir jernih, dan kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang terukur dan tepat sasaran. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh firman Tuhan di atas kita diteguhkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa tenang dalam menghadapi berbagai problema yang hari-hari ini menerpa kehidupan kita. Apapun situasinya, apapun masalahnya, ketika saudara dan saya tenang, saudara pasti bisa menghadapi masalah dan pasti bisa menyelesaikannya, sebab kita tidak menyelesaikannya sendirian, melainkan bersama dengan Allah yang Maha Tinggi, penulis sejarah kehidupan kita, yang sanggup mengubah keadaan apapun itu bentuknya untuk kebaikan anak-anak Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dan saya dan menjadikan kita pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, di mana di dalamnya kami dilatih untuk belajar mengatasi setiap problema hidup dan menjadikan kami seorang petarung yang hebat dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa tenang dan tidak panik, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap problema dengan tepat dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bantu kami, sehingga kami dapat keluar sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Oh, seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan
perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Oh, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.